Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati teman-teman. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salamnya semoga tercurah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian pada sore hari ini kita sapa dulu ya teman-teman atau sahabat peduli bersama kita NU Kerla Zisnu Kabupaten Temanggung yang sedianya pada kesempatan kali ini yaitu jadwal kita kajian tiap Rabu sore. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat diambil manfaatnya, diambil barokahnya, dan kemudian kemanfaatan dan keberkahan tadi itu menyeluruh bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin, Allahumma amin. Ketemuan kita kali ini akan kita sampaikan ya sebagai materi kajian kita, bahwa kita perlu yaitu meningkatkan kualitas diri kita sekaligus mengajak orang lain untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dalam sisi menjalani hidup, dan kemudian agar hidup kita itu menjadi catatan baik sebagai bekal kehidupan nanti di yaumil qiyamah, dan kita diberikan keselamatan dari dunia kita ini sampai nanti di alam akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada peringkat-peringkat manusia sehingga manusia itu disebut dengan manusia yang terpilih atau memiliki derajat-derajat yang utama. Maka daripada itu perlu yang kita sebut dengan ikhtiar atau usaha untuk menuju itu, sehingga kita sekalian itu menjadi golongan orang yang terpilih atau orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 kriteria atau menjadi syarat sekaligus kita manusia menempuh atau meniti tingkatan sehingga kita kemudian disebut dengan manusia yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita pastikan bahwa kita ini adalah orang yang gemar melakukan atau melaksanakan yang disebut dengan sedekah ya, karena itu memang menjadi ciri yang utama dalam hal ini dan dalam pembahasan kita kali ini. Maka kegemaran sedekah yang kemudian karena kegemaran itu kita menjadi manusia yang disebut sebagai orang yang gemar melaksanakannya, yaitu melaksanakan sedekah. Bahkan orang mati pun merasa dan ingin hidup lagi hanya karena ingin melaksanakan sedekah. Nah, di sana dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin.
Allah memerintahkan agar kita gemar melakukan infak atau sedekah. Secara teksnya, perintahnya wa anfiqu mimma razaqnakum, dan kerjakanlah infak dari apa yang telah aku berikan sebagai rezeki kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut atau mati menjemput kalian. Nah, karena apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebab manusia yang sudah mati atau meninggal, kemudian dalam kuburnya dia merasa kehilangan waktu, atau dia merasa rugi, sehingga menyampaikan kepada Tuhannya, wahai Rabb, kenapa engkau panggil kami atau panggil aku dalam waktu yang dekat? Hendaklah engkau kembalikan aku lagi ke bumi, fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dengan itu kami akan melakukan sedekah, dan dengan sedekah itu kami digolongkanlah sebagai orang-orang yang saleh. Sekaligus kegemaran melakukan sedekah menjadi ciri khusus orang yang saleh. Ya. Jadi kegemaran melakukan sedekah itu merupakan salah satu ciri daripada orang yang saleh. Berikut sebaliknya, ciri daripada orang saleh, salah satunya orang tersebut gemar melakukan sedekah. Tentu untuk segmentasi ini kita sekaligus mengajak kepada masyarakat agar menyampaikan infak atau sedekahnya ke lembaga yang resmi, pengelolaannya secara profesional, yaitu NU Care Lazisnu Kabupaten Temanggung. Insya Allah berkah, insya Allah manfaat, dan disalurkannya ke orang-orang yang berhak. Selanjutnya, untuk menuju derajat yang mulia, bisa dibilang sebagai orang yang terpilih karena derajatnya mulia. Yang kedua yaitu kasratu tilawatil Quran. Kita perlu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran tentu akan bermanfaat bagi kita dunia atau akhirat, sehingga Al-Quran sendiri akan menjadi penolong bagi kita nanti di yaumil kiamah atau di akhirat nanti. Dalam hal membaca Al-Quran, pastinya juga perlu dipelajari ilmu baca Al-Quran, sehingga kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidahnya, ya, dari sisi makharij atau makhrajil hurufnya dan yang lainnya, sehingga didapatkan bacaan kita itu tartil. Ya, banyak atau sedikitnya itu tentu akan berhubungan dengan kitanya sendiri, ukuran banyak atau ukuran sedikitnya, tapi setidaknya kita upayakanlah di hari-hari kita itu untuk menghiasi hari-hari kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah berkah hidup dan berkah mati, berkah dunia, berkah akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kemudian yang ketiga, al-julusu ma'a may yudzakiruhul akhirah wa yuzhiduhu fid dunya. Untuk menuju derajat yang mulia, penting bagi kita untuk membiasakan diri duduk bersama orang-orang yang orang-orang tersebut itu gemar mengingat akhirat. Wa yuzhidu fid dunya, dan orang-orang tersebut gemar menghindari kecintaannya terhadap dunia. Kenapa? Karena duduk-duduk kita itu tentu akan ada banyak manfaat, sehingga kita
ketika duduk bersama orang-orang yang seperti itu, tentu kita pun akan mengikuti atau mencontoh orang-orang tersebut, yaitu gemar membicarakan kepentingan yang terhubung dengan akhirat, sehingga kitanya juga akan banyak teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sekarang ya. Yang keempat, agar kita digolongkan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita gemar melaksanakan silaturrahim. Nah, saling mengunjungi satu yang dengan yang lain, ya kan? Saudara, tetangga, teman, ya dikunjungi, tanya kabar dan lain sebagainya. Siapa tahu ada bakal jodoh kan? Nah, kebetulan teman kita masih nganggur kan? Nah, ya ditawarkan. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Kabar fisik itu ya, kabar perasaan gimana? Waduh, ini agak galau ini, misalnya kan. Akhirnya kan ditawarkan banyak hal daripada silaturahim, saling mengunjungi satu sama yang lain. Agar apa? Agar karena saling mengunjungi itu tercipta pula, yaitu apa yang dinamakan dengan damai atau kerukunan, sehingga akan meminimalisir kecurigaan, prasangka, dan yang lainnya. Kalau jauh-jauh nggak pernah ketemu gitu, maka akan berpotensi menimbulkan prasangka yang kurang baik. Sekaligus ajang silaturahim itu untuk berbincang, ngobrol bareng, sehingga akan terpecahkan masalah-masalah yang belum jelas. Boleh ajang silaturahim ini untuk ajang tabayyun, klarifikasi, dan lain sebagainya. Sehingga pertemanan, persaudaraan itu diharapkan tidak hanya pertemanan atau persaudaraan di dunia saja, tapi mampu syukur persaudaraan atau pertemanan itu sampai kepada akhirat nanti, dan kita akan bersama-sama nanti di alam akhirat. Seperti itu dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harapan kita seperti itu. Kan kita kayaknya percuma ya kalau berteman hanya di dunia saja. Kan percuma toh. Di dunia bareng-bareng bertahun-tahun, tiba-tiba di akhirat pisah. Oh, ya kan? Kira-kira percuma atau kurang bermanfaat. Maka perlulah sebuah komitmen menjaga persaudaraan atau pertemanan itu sampai kepada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan atau persaudaraan yang bagaimana yang diridhoi oleh Allah adalah persaudaraan atau pertemanan yang tentunya dihiasi oleh kerukunan. Nah, selanjutnya yang nomor 5, kita digolongkan orang-orang yang mulia di sisi Allah, yaitu ketika kita mau mengunjungi saudara kita yang kebetulan sedang sakit. Nah ini, maka kita kunjungilah teman-teman kita yang sedang sakit. Ya, mengunjungi saja sudah alhamdulillah. Apalagi mengunjungi tambah mendoakan, alhamdulillah. Mengunjungi dan mendoakan nambah bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Mengunjungi, mendoakan, bawa oleh-oleh, tambah apa lagi? Ya paling tidak cerita-cerita yang membuat semangat. Jadi teman kita yang sedang sakit itu mempunyai semangat untuk menjalani hidupnya. Loh gitu. Sakit apapun ya. Kita mengunjungi teman yang sakit. Barangkali ada yang daftar mau sakit, nanti saya kunjungi. Jangan ya, yang sehat, agar tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang nomor 6,
yaitu untuk menuju derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita agar menghindari berteman dengan orang-orang yang kaya, yang orang tersebut karena kekayaannya justru melalaikan akhirat. Nah, artinya boleh kita berteman dengan siapapun, termasuk orang yang kaya harta benda, akan tetapi setidaknya orang tersebut tidak lalai akan kepentingan akhiratnya. Ini penting tuh. Mengapa demikian? Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang gemar atau orang-orang yang senang dengan gemerlapnya dunia, bisa jadi kitanya yang ikut-ikutan. Padahal kitanya nggak punya untuk bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka berhias dunia tapi kitanya tidak. Alhasil kitanya lah yang menjadi repot, pusing sendiri, dan yang lainnya banyak angan dan lain sebagainya. Kemudian nomor 7, untuk menuju derajat yang mulia, kita agar memperbanyak berpikir ya. Berpikir artinya memikirkan perkara-perkara yang manfaat, baik tahun, bulan, minggu atau hari atau jam atau setiap saat. Kita berlatih menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang manfaat, baik manfaat bagi diri kita sendiri, dunia atau akhirat, atau malah bermanfaat untuk orang lain. Menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan hal yang itu. Nah, apakah sudah demikian kita? Apakah masih memikirkan diri sendiri? Ya nggak masalah. Yang penting yang dipikirkannya masih manfaat. Syukur-syukur mikir sendiri untuk diri sendiri, mikirnya yang manfaat, tambah juga memikirkan untuk orang lain yang kebetulan orang lain perlu pertolongan kita, dan pertolongan kita siapa tahu dicatatkan sebagai amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu orang-orang yang kesusahan dan yang lain. Selanjutnya nomor 8 ya. Nomor 8, agar kita digolongkan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu qasrul amal wa kasratu dzikril maut. Apa itu? Memperpendek angan-angan, bayangan. Maka yang awal kita perlu pelajari yaitu kita perlu membedakan antara berpikir dan berangan-angan. Ini beda ini loh. Ya kan? Kalau berangan-angan, kecenderungannya adalah bayangan-bayangan, keinginan-keinginan, ya kan? Tapi di alam bayangan, membayangkan. Yang paling enak bahasa kita adalah seseorang itu menginginkan kehidupannya seperti kehidupan orang lain. Saya pengen seperti ini, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi kondisi pengen itu hanya di alam bayangan, sekedar membayangkan. Akhirnya kemudian disebut dengan melamun. Nah, maka kata yang paling dekat daripada qasrul amal adalah mengurangi atau memperpendek berangan-angan atau melamun. Jangan melamun, membayangkan seandainya. So, kalau teman-teman kita yang masih elegan itu, wah seandainya datang bidadari, kan padahal nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Loh itu. Nah, ini berangan-angan. Maka penting kerjakan yang jelas-jelas saja tuh. Ini penting. Kemudian yang nomor 9, untuk menuju derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu luzumus sumti wa qillatil kalam. Apa itu? Menetapi diam. Artinya
tidak banyak bicara. Jika bicara, bicarakan yang manfaat dan yang baik. Ketika kurang manfaat atau tidak manfaat, ketika tidak baik atau kurang baik, sebaiknya kita tidak perlu ngomong. Emanlah mulut kita itu. Jadinya yang diomongkan pasti yang baik-baik, yang benar, yang benar-benar. Loh, coba rawannya yang disebut dengan mulut atau lisan itu, tingkat rawannya besar loh, ya kan? Karena kita sudah terbiasa dengan guyon, joke ya, bercanda. Tapi kadang kebetulan orang lain atau teman kita itu tidak terbiasa dengan bercanda. Lah, terlukailah hatinya. Ya, itu. Nah, makanya kita penting melatih diri kita untuk berbicara atau mengucapkan kalimat itu yang benar dan yang manfaat. Kebiasaan yang demikian itu insya Allah akan menuntun kita menjadi hamba Allah yang berposisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 10 ya, yaitu at-tawadhu, rendah hati. Ya. Salah satu karakter kita ketika kita sudah masuk di lingkaran tawadhu, rendah hati, ciri khususnya, meskipun cirinya banyak, tapi ada ciri khusus atau salah satu cirinya adalah hubbul fuqara wal masakin. Menyayangi orang-orang fakir, menyayangi orang-orang miskin. Dan mau bergaul dengan mereka, artinya tidak memberikan jarak. Bukan kemudian karena kita ini orang kaya ya, misalkan ya, apa-apanya serba bagus, serba berkelas, kemudian punya teman yang lain daripada kita, kemudian kita enggan bersama, enggan berkawan, memberikan jarak. Ini enggak level ini, misalkan seperti itu kan, enggak level. Nah itu tidak, kita tidak seperti itu, dan berlatih untuk tidak seperti itu. Artinya mencintai atau menyayangi orang-orang fakir berarti membersamai mereka, bersama-sama, berkawan, bersaudara, dan tentunya kita akan berlatih membantunya karena mereka adalah kelompok orang fakir atau kelompok orang miskin. Kemudian waqarbul yatama, kita juga dekat dengan orang-orang atau anak-anak yatim. Begitu menderitanya anak-anak yatim itu ketika harus menjalani hidup dan ditinggalkan oleh orang tua atau orang tua mendahului, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu bersyukur. Wah, kita setua gini masih ditunggui sama orang tua ya Mas ya. Tuanya segini masih ditunggui orang tua. Orang tua kita masih sayang banget sama kita, apa-apa dikasih. Sementara anak-anak yatim jauh daripada itu karena kebetulan ditinggalkan atau orang tuanya dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 10 ini adalah ciri-ciri ketika seseorang itu terpilih menjadi orang, satu, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua, tentunya adalah orang tersebut memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita berharap sekaligus berdoa, akan tetapi harapan dan doa itu tentunya kurang sempurna ketika kita tidak mengupayakannya sebagai media ikhtiar atau media usaha. Alhasil, semuanya menjadi terangkum satu doa atau harapan, yang kedua adalah ikhtiar menjalankannya daripada 10 perkara yang menjadi ciri khusus orang yang mulia. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ingatkan hati
kami. Jangankan dunia menjadi penghalang antara kami dan engkau. Jangan dunia ini menjadi penghalang dalam hal penghambaanku kepada engkau dan yang lain-lainnya. Dan tentunya kita upayakan juga secara dohir atau fisik, kita gemar melakukan sedekah, kita perbanyak baca Al-Quran, kita senang bermajlis, berduduk bareng bersama orang-orang yang gemar mengingat akhirat. Nah, kita gemar silaturahim, kita gemar mengunjungi, menyambangi orang sakit, kita akan mengurangi duduk bareng bersama orang-orang yang bergelimang dunia yang lupa akan akhirat. Kita perbanyak berpikir ya untuk hal-hal yang manfaat. Kemudian kita mengurangi membayangkan, bayang-bayang, lamunan, dan berkata yang benar dan manfaat. Yang terakhir adalah tawadhu, rendah hati, membersamai, mencintai, menyayangi fakir atau miskin atau anak-anak yatim. Dan insya Allah kita akan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke derajat yang mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, kiranya cukup ya pertemuan sore hari ini, kajian kita hari ini. Tiada lain harapannya adalah manfaat bagi kita atau kami, kemudian manfaat pula bagi umumnya masyarakat, menjadi tambahan amal baik, menjadi sabab selamat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.